Oke, sekarang kita akan membahas 3 persoalan. Yang pertama, cara berteman tanpa beban. Yang kedua, cara menemukan orang yang mau mendengarkan cerita kita. Dan yang ketiga, cara menentukan tujuan di usia 20-an. Yang pertama, soal pertemanan, pertanyaan dari @rifki_toretto. Jago nyetir nih, Rifki Toretto. Tapi mungkin butuh bantuan untuk berteman ya. Aku bacain pertanyaannya. Bang, apabila seseorang dalam sebuah relasi persahabatan selalu ada trust issue atau cenderung merasa tidak nyaman ketika memberikan bantuan atau sekadar berbagi sesuatu, seolah apa yang kita berikan itu menjadi hutang yang harus dibalas. Padahal dari kita yang memberikan tidak terbesit niat untuk meminta balasan ketika memberikan hal-hal tersebut. Lalu lama-kelamaan justru hal itu membuat relasi persahabatan menjadi semakin berjarak. Apakah kondisi emosional pribadi itu harus siap ketika memutuskan untuk menjalin relasi pertemanan? Jadi situasinya kira-kira gini ya, ketika kamu membantu temanmu, kamu nggak pengen balasan. Tapi teman yang kamu bantu seakan-akan bersikap bahwa dia berutang, kira-kira gitu ya. Nah, kupikir ada beberapa kemungkinan masalah di sini. Yang pertama, bantuan yang kamu berikan atau caramu memberikan bantuan itu kurang pas. Mungkin kita punya inisiatif baik, kita punya niat baik, tapi teman kita bisa aja loh nggak pengen atau nggak butuh bantuan kita. Dan itu hal yang wajar. Ya aku sendiri pernah ngalamin. Dulu itu beberapa tahun lalu ada temanku baru kehilangan kerjaan, terus insting pertamaku ya khawatir, terus aku jadi sibuk ngirimin dia lowongan pekerjaan gitu. Jadi setiap aku nemu lowongan kerjaan di Twitter atau di Instagram langsung ku forward ke dia. Bor, kerja bor gitu. Ternyata suatu kali dia ngejelasin bahwa dia nggak pengen dikirimin lowongan gitu. Dan jadinya niat baikku tadi, keinginanku membantu dia malah jadi ngerepotin gitu ya, nambah-nambah pikiran. Nah, dalam kasusmu karena temenmu nggak ngejelasin, mungkin kamu bisa nanya, apakah sebenarnya dia butuh dan mau nerima bantuanmu. Kemungkinan kedua, bantuanmu ini mempengaruhi persepsi temanmu terhadap dirinya sendiri. Mungkin kalau cuma nerima bantuan terus-menerus darimu, dia jadi ngerasa rendah diri. Jadi dia pengennya gantian ngasih gitu. Ya ini juga wajar, tapi ya supaya tahu persis keadaan ini harus diobrolin sama orangnya. Kamu ceritain niatmu, ceritain pikiranmu, terus tanya pendapat dia, tanya pikiran dia. Kita nggak bisa cuma berasumsi atau menduga-duga ya. Namanya orang lain, seakrab apapun kita ya, kita nggak pernah benar-benar bisa ngebaca isi kepala dia. Sama satu hal lagi nih yang nggak kalah penting. Sebelum kita memutuskan untuk membantu orang, kita mesti pastikan juga motif di dalam diri kita. Kenapa sih kita mau bantu dia? Ada nggak niat egois kayak, wah pengen nih nikmatin perasaan jadi orang baik. Keinginan kita bantu dia tuh tulus atau enggak? Nah, kalau misalnya nggak tulus, bisa nggak kita jujur mengakui ketidaktulusan itu? Ini perlu dipikirin. Jangan buru-buru ngeklaim kalau kita pasti tulus. Di sini kita fafifu dikit ya. Aku kalau boleh ngerujuk filsafat moral, dulu Immanuel Kant itu pernah nawarin pikiran. Kayak gini, dia bilang setiap saat kita harus memperlakukan kebaikan tuh sebagai satu keharusan. Kalau kita mau diperlakukan dengan baik juga sama orang lain. Jadi kalau semua orang merasa wajib berbuat baik, seisi dunia akan orang baik aja isinya. Pokoknya wajib. Dan otomatis semua akan saling memperlakukan dengan baik. Nah, sekilas kan ini kedengaran bagus ya. Tapi terus ada yang mengkritik pandangan ini. Namanya Arthur Schopenhauer. Dia ngasih catatan penting. Dia bilang, kebaikan yang kita lakukan sambil kita mengharapkan kebaikan dari orang lain ke kita, itu tuh amoral. Karena penerima kebaikan cuman kita jadiin alat buat mencapai keinginan kita sendiri. Ya nggak peduli apa keinginannya, yang jelas ada motif ulterior di situ ya. Nah, dari kritik ini, satu perbuatan baik itu baru bisa disebut bermoral kalau dia bebas dari kepentingan orang yang melakukannya. Yang bener-bener nggak ada tuh niat-niat lain, nggak ada niat, wah gue baik supaya dibaikin lagi gitu. Itu baru disebut tulus gitu ya sebenarnya. Dan itu sesuatu yang berat loh. Bahkan aku sendiri kurasa nggak sepenuhnya tulus ngerespon pertanyaanmu ini, Toretto. Karena aku juga ada keinginan video ini ditonton banyak orang dan ngasilin AdSense.
Loh, ternyata boleh ya jujur bahwa kita nggak setiap saat bisa berbuat baik secara sepenuhnya bermoral, sepenuhnya tulus. Ya kalau buatku ya, jujur soal kekurangan tuh jauh lebih baik daripada kita bohong soal kesempurnaan. Terus untuk pertanyaan yang terakhir, menurutku nggak ada tuh yang namanya kesiapan berelasi. Karena kesiapan itu final. Sementara hubungan antar manusia itu selalu menuntut kita untuk terus-menerus memeriksa dan mengkalibrasi settingan intelektual, settingan emosional, dan settingan moral kita. Jadi nggak ada tuh final-finalan, kesiapan-kesiapan. Semuanya proses, men. Nah, yang kedua, soal ada nih keinginan cerita, tapi susah banget nyari pendengar. Dari Dekung 4709. Pertanyaannya gini, ada satu pertanyaan yang pengen gua tanya mengenai krisis cowok yang jarang cerita tentang masalah hidupnya. Yaitu, kadang cowok lebih memilih mana nih? Kayaknya orang yang mau dengerin dia secara emosional atau yang sekedar pengen tahu. Nah, dari situ kita lihat bahwasannya cowok itu cenderung memilih. Nah, apakah kita sebagai cowok harus memilih orang yang benar-benar paham secara emosional untuk dengerin kita? Atau ya mungkin sekedar orang yang kayaknya denger tapi dia kurang memahami secara emosional? Karena terlepas nantinya dianggap lemah karena stigma cowok yang dianggap kuat di masyarakat. Pertama aku pengen bilang observasinya bener gitu ya, bagus observasinya. Memang nggak semua orang bener-bener mau dan mampu mendengarkan. Ada kok orang-orang yang nggak mau tahu, atau sesimpel dia udah nggak punya sisa kapasitas bandwidth atau kapasitas pikiran buat dengerin cerita kita yang rumit. Dan bener, kita harus milih teman cerita yang memang peduli sama apa yang mau kita sampaikan. Tapi ada satu catatan penting, kepedulian itu nggak sama dengan menunjukkan respon emosional pas dengerin kita ya. Buat contoh nih ya, belasan tahun lalu, waktu umurku masih sekitar 20-an awal, aku kenalan sama orang. Terus pas udah lumayan akrab, aku ceritalah masalah-masalah hidupku ke dia. Responsnya agak mengejutkan tuh, nangis dia. Dan itu pertama kali aku ngerasa direspons begitu mendalam secara emosional oleh orang lain. Nah, ya orangnya cewek ya. Nah, otomatis aku ngebandingin reaksi dia yang emosional itu dengan reaksi pacarku waktu itu terhadap cerita yang sama. Dan di situ aku buru-buru narik kesimpulan bahwa orang ini lebih peduli. Nah, karena ada perasaan itu, buru-burulah aku ngambil keputusan untuk melakukan pergantian pemain ya. Nah, jujur ya kalau dipikir lagi menurutku itu bukan cuman keputusan yang salah, tapi juga keputusan yang bodoh. Karena reaksi emosional ketika orang itu mendengarkan ceritaku, itu sama sekali sebenarnya nggak menandakan kepedulian yang lebih besar. Seseorang kan bisa lebih gampang nangis karena emang dia nangisan aja, gitu. Bukan karena dia lebih peduli. Nah, keliru membaca indikator itu membuatku mengalami satu kerugian. Balik ke soal milih teman cerita ya. Filter pertamanya itu sesederhana kita nanya dulu aja sih. Orang yang kita mau ceritain tuh pengen dengerin atau enggak. Jangan juga mentang-mentang kita dibilangin, oh laki-laki harus bercerita, kita jadi ngerasa entitled. Kita berpikir semua orang harus dengerin cerita kita. Ya enggak juga, men. Enggak semua orang perlu mendengar masalah kita. Gimana, orang juga punya masalahnya sendiri kan. Tapi kalau seandainya di lingkunganmu emang bener-bener nggak ada orang yang mau dengerin, nggak ada satupun, mungkin kamunya bisa introspeksi juga. Jangan-jangan bukan nggak ada yang mau dengerin, tapi selama ini tanpa sadar kamu udah terlalu banyak didengerin sama orang-orang di sekitarmu, tapi nggak pernah mau dengerin balik. Udah sebanyak itu didengerin, tapi masih ngerasa nggak didengerin gitu. Jadi nggak ada salahnya juga introspeksi. Aku nggak nuduh sih, nggak nuduh, tapi coba introspeksi, jangan-jangan keadaannya kayak gitu. Pertanyaan terakhir ya, soal menentukan tujuan. Pertanyaan dari @Rama_Hidayat_Arya_9034. Dia bilang gini nih, mumpung sesuai konteksnya, tolong buat abang, om, senior semua kasih tahu gue di umur 20 tahun tuh yang paling penting apa yang harus dilakukan. Deskripsi dikit, gue kadang suka ngerasa ketinggalan aja sama teman-teman yang lain di umur yang sama. Gue sering ngerasa bisa di banyak hal, tapi gitu, mediocre, standar aja, nggak bisa lebih baik. By the way, posisi gue masih kuliah semester 3. Menarik pertanyaannya. Menurutku, ada 3 hal yang harus kita bangun di usia 20-an. Yang pertama, kemampuan untuk ngambil keputusan dengan benar. Yang kedua,
penguasaan skill yang spesifik, dan yang ketiga, pemahaman terhadap manusia lain. Yang pertama, soal kemampuan mengambil keputusan. Kalian bisa baca detailnya lah, lengkap banget di bukunya Kania sama Abigail, judulnya Makanya Mikir. Sekalian ya, promosi buku Malaka Books. Tapi benar, buku itu ngerangkum hal-hal yang perlu kita perhatikan, ngerangkum banyak framework tentang gimana caranya ngambil keputusan. Lengkap penjelasannya, buat nimbang-nimbang pilihannya. Pada prinsipnya, setiap kali kita memilih satu keputusan, itu akan selalu ada keputusan yang nggak diambil, keputusan yang tersisih. Nah, berarti kan urusannya adalah ngukur nilai ya. Mana di antara pilihan-pilihan ini yang terbaik, mana yang terlihat baik tapi sebenarnya merugikan, kayak contoh yang sebelumnya aku kasih tadi. Kalau kita udah bisa ngukur dengan benar, barulah kita bisa memutuskan dengan benar juga. Hal kedua yang perlu dibangun di usia 20-an adalah menguasai satu skill yang penggunaannya nggak terbatas di satu format doang. Misalnya, di umur 20-an, aku belajar nulis cerita. Nah, kalau mencapai level kecakapan tertentu, skill nulis cerita itu nggak hanya bisa dipakai di format tulisan, tapi juga di public speaking, di crafting video, film, dan lain sebagainya. Contoh lainnya, beberapa teman yang ku tahu, kayak kalau di Malaka ada Akil. Akil mulai dari belajar fotografi, tapi dia nggak berhenti di satu format doang. Skill itu juga dilengkapi oleh dia, diperkaya, sehingga dia juga menguasai sinematografi, dia juga menguasai skill-skill lain yang menggunakan kemampuan komposisi misalnya. Jadi selera desain grafisnya Akil juga lebih baik ketimbang orang yang tidak pernah mempelajari jalur skill itu. Nah, buat kamu yang ngerasa bisa banyak hal tapi mediocre semua, tantangannya sebenarnya tinggal ngebangun jembatan antar skill itu. Bisa nggak kamu memadukan skill yang banyak itu jadi satu kesatuan yang menonjol dan kalau bisa menghasilkan jadi mata pencarian ya. Kalau nggak lebih hebat dari yang lain, kan kamu bisa jadi lebih lengkap, jadi lebih murah misalnya kan. Itu penting karena ujian bagi penguasaan skill itu mau nggak mau pada akhirnya skill itu bisa menghasilkan atau enggak. Kalau kita ngerasa jago tapi nggak pernah bisa dapat apa-apa dari skill kita, jangan-jangan jagonya dalam kepala sendiri aja. Setelah skill, hal ketiga yang perlu dikuasai atau dibangun di usia 20-an adalah belajar memahami manusia lain, baik sebagai individu maupun sebagai kolektif ya, sebagai satu masyarakat. Seringkali orang itu susah buat thriving, bahkan susah buat survive, bukan karena dia kurang ahli di bidang pekerjaannya, tapi karena gagal berperilaku sesuai harapan orang lain. Hasil kerjanya bisa aja diterima, tapi orangnya enggak. Nah, di sini lagi-lagi yang paling penting adalah kesediaan buat kita bertanya, buat mendengarkan, dan buat mengamati apa yang terjadi di sekeliling kita. Aku sendiri banyak ngalamin percobaan soal ini di fase anak-anak dan remaja, bahkan jauh sebelum memasuki usia 20-an tahun. Dulu konteksnya bapakku cukup sering pindah penempatan kerja, jadi aku ikut pindah-pindah sekolah dan lingkungan rumah. Nah, proses adaptasi di lingkungan baru ini tuh nggak selalu mudah, men. Ada kesalahan-kesalahan yang harus kubayar cukup mahal. Mulai dari diomongin di belakang ya, dianggap aneh, sampai digebukin. Iya, pernah digebukin, men. Tentu aku nggak membenarkan bullying dan nggak menyalahkan korban bullying ya. Tapi kalau kita mau lihat dari berbagai sisi, seringkali bullying itu sebenarnya kayak mekanisme alami yang dibentuk oleh satu lingkungan untuk mengenforce atau menegakkan peraturan nggak tertulis tentang hal-hal yang bisa diterima dan nggak bisa diterima dalam pergaulan mereka. Jadi ini bukan ngomongin benar salah ya, ini aku ngomongin bagaimana bullying itu dibentuk sebagai mekanisme buat menegakkan aturan nggak tertulis gitu ya. Apakah kita tetap bisa jadi diri sendiri tanpa ditolak oleh lingkungan tempat kita hidup? Bisa nggak kita tetap jadi diri kita tanpa dibully orang lain? Menurutku bisa banget. Dan justru disitulah seninya memahami manusia. Menjadi diri sendiri, menjadi unik, menjadi keren di versi kita, itu sama sekali tidak sama dengan menjadi menjengkelkan. Sama sekali nggak sama dengan menjadi public enemy. Bisa kok kita dapat dua-duanya. Jadi kira-kira gitu jawaban singkat untuk 3 pertanyaan yang diajuin teman-teman di beberapa video terakhirku. Terima kasih buat pertanyaannya, dan kalau teman-teman mau submit pertanyaan serupa atau bahkan pertanyaan yang lain ya buatku,
bisa coba komen di kolom komentar di sini. Ditunggu pertanyaannya. Bertanya pada raja-raja.